Nah teman-teman, saya hari ini kedatangan lagi mesin semprot. Ini merek Polar ya, Polar. Kerusakannya itu potensionya tidak berfungsi. Nah seperti ini teman-teman. Dan kalaupun berfungsi harus menunggu lama. Nah ini baru mau berfungsi. Jadi kerusakan itu sebenarnya bukan pada potensionya teman-teman. Nah ini jarang sekali atau banyak yang belum mengetahuinya. Jadi sebenarnya kerusakannya bukan pada potensio, tapi ada pada komponen yang lain. Komponen apakah itu? Jadi tonton video ini serta jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Jadi kita memperbaikinya tanpa modal. Jadi kita memperbaikinya cukup menggunakan selotep, atau plester. Ya, bagaimanakah cara memperbaikinya? Langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Camal Faris 232. Ya, kali ini kita akan memperbaiki mesin semprot dengan permasalahan potensionya tidak berfungsi. Dan kalaupun berfungsi harus menunggu dulu baru dia mau berfungsi seperti ini. Nah jadi sebenarnya kerusakan itu bukan pada potensionya teman-teman, tapi ada pada perangkat atau komponen yang lain. Komponen apakah itu? Nah jadi kerusakannya ada di sini teman-teman. Ini adalah buzzer atau alarm untuk mengetahui kalau aki sudah lemah atau aki drop. Nah perhatikan teman-teman, saya putar, putarannya tidak maksimal, berbeda dengan yang menggunakan saklar. Nah jadi putaran pada potensio lebih lemah atau lebih kecil dibanding menggunakan saklar. Nah untuk membedakan kalau potensionya lebih kecil dari saklar begini teman-teman, ya kita putar sampai volumenya mentok full, lalu kita on kan saklarnya. Nah kalau dinamonya lebih kencang berarti volume pada potensionya tidak maksimal. Seperti ini, dengarkan. Nah jadi kerusakannya itu ada pada buzzernya teman-teman. Buzzernya korslet atau konslet, jadi harus kita lepas sambungannya. Nah perhatikan, saya on potensionya. Kalau saya lepas kabelnya maka putarannya akan lebih kencang. Tuh perhatikan, kita sambungkan lagi kabelnya. Nah dia akan pelan. Nah jadi kerusakannya di sini teman-teman. Jadi buzzernya ini harus kita lepas atau kita ganti dengan yang baru. Nah ini sudah normal kembali, walaupun sekarang kita aktifkan atau kita on. Nah ini tidak pengaruh lagi pada dinamonya. Dinamonya tetap kencang teman-teman. Sekarang kita coba dari awal, potensionya apakah sudah normal. Nah sudah normal teman-teman. Ya jadi ini banyak sekali dari teman-teman yang belum mengetahui ini.
sehingga seringkali mempones potensionya yang rusak dan harus diganti. Padahal ini juga sering terjadi kalau buzzernya konslet, mengakibatkan potensio tidak berfungsi dengan normal. Ya, setelah seperti ini tinggal kita plester atau selotep. Kita plester bagian kabel buzzernya. Nah, supaya tidak mengakibatkan konslet pada perangkat yang lain. Nah, kalau misalkan mau diganti dengan yang baru juga bisa. Nah, ini karena gantiannya belum ada, jadi tinggal kita selotep atau kita plester seperti ini supaya kabelnya lebih aman. Nah, kita coba lagi. Iya, potensionya sudah berfungsi dengan normal. Nah, kita on kan saklarnya. Nah, sama putaran dinamonya tidak turun naik. Iya, aman, normal. Berarti eksperimen kali ini berhasil, dan ini mantap teman-teman, tanpa keluar biaya dan tanpa susah, tanpa perlu biaya banyak dan tanpa susah payah. Potensio yang bermasalah kembali normal hanya dengan mencopot kabel buzzer. Jadi yang kita copot cukup bagian plus atau bagian min juga boleh, atau kalau misalkan mau dibuang ya tinggal copot dua-duanya. Ya, demikian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal semacam ini. Tidak perlu pusing, tidak perlu ribet, dan tidak perlu susah payah untuk membawanya ke tempat servis. Tinggal kita servis sendiri. Tentunya teman-teman pasti bisa mempraktikkan seperti ini. Ya, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, tinggal kita pasang. Ini sudah bisa kita pergunakan. Oke, dadah.